Penghasilan saya ketika mulai 28 Mei, 28 Mei kan sudah mencapai $10 itu. Sampai sekarang suratnya datang itu kurang lebih ada sekitar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget kita nggak ketemu teman-teman. Mohon maaf, saya baru bisa upload video hari ini. Jadi memang ada beberapa kesibukan yang saya jalankan di luar dari aktivitas syuting. Nah, untuk kali ini insya Allah saya bakal konsisten untuk upload video dan memberikan informasi yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, kenapa hari ini saya memutuskan untuk membuat konten video lagi setelah beberapa lama itu vakum. Nah, alhamdulillah, jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa di tanggal 20 Agustus kemarin surat cinta dari Google saya telah sampai. Ya, jadi ini adalah Google AdSense yang sudah lama saya tunggu. Jadi saya mau kasih disclaimer dulu ke teman-teman bahwa saya itu mendapatkan 4.000 jam tayang. Kalau 1.000 subscriber itu saya dapat di kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Saya bikin channel YouTube, kemudian dalam waktu 1 bulan paling lama itu saya sudah tembus 1.000 jam tayang. Nah, kemudian 1.000 subscriber ya, 1.000 subscriber. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, karena syarat untuk bisa jadi partner YouTube itu bukan hanya di 1.000 subscriber tapi juga 4.000 jam tayangnya. Nah, kemudian ada persyaratan kedua yang harus saya lengkapi, yaitu 4.000 jam tayang. Nah, 4.000 jam tayang ini sesuatu yang menurutku cukup sulit, dan apa ya, biasanya youtuber baru, youtuber pemula itu terkendalanya di 4.000 jam tayang ini. Bayangkan teman-teman, jika diasumsikan 4.000 jam tayang itu ditonton satu orang, itu butuh waktu, ya tinggal aja 4.000 dibagi 24 jam ya sehari. Itu bisa sampai 5 bulanan lebih kalau misalnya ditonton satu orang. Nah, jadi kadang-kadang youtuber baru itu gimana ya, karena berpikirnya seperti ini. Ya, kalau misalnya dia nggak konsisten dan juga upload video yang menurutnya kurang menarik dan jam tayangnya segitu-segitu aja, kapan nih sampai 4.000 jam tayangnya kayak gitu. Itu juga yang saya alamin. Jadi waktu saya sudah mulai bikin video 1 tahun berjalan itu, sebelum monet ya teman-teman, saya ceritakan. Jadi 1 tahun sebelum monet itu saya juga sedikit pesimis dan underestimate sama saya sendiri kayak gitu. Gimana caranya bisa dapetin 4.000 jam tayang, gimana agar subscribernya itu jujur terus naik. Jadi setelah 1.000 dapat subscriber itu, subscriber saya itu malah justru semakin hari semakin naik gitu loh. Karena mungkin saya konsisten upload video, tapi yang nonton ya masih 100, 150 sampai 200, masih kisaran ratusan lah. Nah, ternyata waktu itu ceritanya, jadi konten kali ini saya jujur mau cerita perjalanan saya bisa sampai dapat surat cinta dari Google ini, dan juga perjalanan bagaimana saya harus mempertahankan idealisme yang saya punya dan asumsi dari kebanyakan orang di desa seperti itu. Nah, jadi begini teman-teman, setelah 1 tahun saya mulai channel YouTube dan tak kunjung juga mendapatkan monetisasi atau tembus 4.000 jam tayangnya, saya memutuskan untuk vakum sementara. Jadi saya tuh vakum, udah beberapa kali vakum. Sebelum di monet sama YouTube saya juga pernah vakum. Nah, itu sekitar 5 bulanan. Jadi saya tidak upload video, saya tidak membuat konten. Itu karena alasan pribadi, dan ya saya pikir kayaknya bukan jalan saya gitu ya, bukan passion saya. Jadi akhirnya ya udah deh vakum dulu, karena juga waktu itu kan konten saya itu berbicara tentang penerbangan. Saya bekerja di dunia aviation, jual beli tiket pesawat seperti itu. Nah, saya memberikan tips dan trik untuk teman-teman yang pengen terbang dan dapatkan kode promo gitu ya, potongan harga, kode promo. Waktu itu masih berjalan lancar. 5 bulan kalau nggak salah sebelum pandemi itu masih berjalan lancar, dan setelah pandemi itu malah lebih banyak banget case yang masuk dan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya saya jawab. Di situ saya merasa saya dapat, walaupun belum dapat AdSense, walaupun belum dapat endorse, saya merasa saya itu jadi orang yang lebih bermanfaat, karena
hobi saya berbicara di depan kamera dan juga pekerjaan saya itu relate, sehingga saya bisa memberikan informasi ke orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Tapi juga itu tantangannya besar sekali teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang meng-underestimate-kan gitu, karena ya jujur untuk di kampung, saya tinggal di salah satu kabupaten kecil di Provinsi Lampung sekarang, itu sesuatu yang nggak menarik gitu, not really interest kayak gitu. Nah, jadi orang yang menonton video saya itu adalah atau pangsa pasarnya, segmen pasarnya itu orang-orang yang berkecimpung di dunia penerbangan, orang-orang yang sering menggunakan jasa penerbangan, tiket pesawat dan lain-lain kayak gitu. Untuk orang-orang yang memang basically bukan orang yang di dunia yang saya sebutkan tadi, itu memang tidak memerlukan sama sekali begitu loh. Jadi ya saya juga cukup memahami dan juga sadar diri lah ya, channel saya tidak begitu populer dan tidak begitu digemari oleh orang-orang pada saat itu. Nah, di bulan saya vakum, kemudian itu di bulan puasa kalau nggak salah, puasa kemarin, saya itu kok penasaran ya, karena di sebelah kabupaten tempat saya tinggal ini itu ada rumah besar, rumah yang begitu mewah dibangun oleh seorang pengusaha di bidang pertanian kalau nggak salah. Nah, jadi sosok itu tuh benar-benar membuat saya itu tertarik, curious kayak itu, penasaran, dan akhirnya saya memutuskan pergi ke sana. Walaupun waktu itu belum dapat izin, seperti video yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, saya tuh belum dapat izin, belum dapat kontak, belum menghubungi secara langsung. Tetapi karena ya cobalah kita datangi dulu, nanti kalau misalnya kita dapat izin, kita diperbolehkan untuk masuk untuk mereview rumah beliau yang harganya sekitar 20 miliar. Alhamdulillah, kalau misalnya nggak boleh, ya berarti bukan rezeki kita kayak gitu. Nah, mungkin udah jalannya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Waktu pertama kali sampai dengan teman-teman itu sambutannya begitu baik gitu loh. Jadi kita diperkenankan untuk masuk dan lain-lain, seperti pokoknya teman-teman kalau misalnya penasaran videonya yang mana, boleh cari di daftar video yang sudah kita upload. Ringkas cerita, video kita upload dengan apa ya, memberikan bukan edukasi, lebih ke inspirasi, karena itu dibangun di desa teman-teman. Nah, begitu video saya upload, yang nonton tuh alhamdulillah luar biasa gitu. 1 jam video saya upload, yang nonton tuh 1000. Padahal di video sebelumnya teman-teman, saya dapat 1000 views itu biasanya ya 2 minggu, 1 bulan kayak gitu. Nah, ini kok trafficnya lumayan tinggi ya kayak gitu. Nah, setelah saya coba share link ke grup-grup WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain-lain kayak gitu. Nah, saya juga minta bantuan teman untuk reshare kayak gitu. Alhamdulillah itu ditonton sekitar berapa ya? 25.000 itu belum sebulan. Jadi sekitar 5.000 pertama itu sekitar 1 minggu. Nah, jadi setelah itu langsung meningkat banget gitu, dan dari situlah alhamdulillah kita langsung tembus monetisasi. Nah, jadi berawal dari ketidakyakinan saya beserta adanya bukan underestimate, dan saya juga tidak mau membuktikan bahwa ini adalah sebuah pembuktian bahwa saya direndahkan, dan juga akhirnya saya bisa membuktikan, enggak. Jadi saya itu juga cukup sadar diri ya teman-teman, karena memang video saya itu kurang diminati, jadi mungkin butuh waktu yang lama dibandingkan channel tetangga kayak gitu. Nah, ternyata video yang saya upload itu nge-boom, banyak yang nonton, dan saya bisa lolos monetisasi 1000 subscriber dan 4000 jam tonton sudah saya selesaikan. Akhirnya saya mengajukan monetisasi ke pihak YouTube, ke Google AdSense. Saya melengkapi seluruh persyaratan, melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan, dan alhamdulillah sekitar dari 25 Mei, monetisasi itu saya lakukan di tanggal 25 Mei. Nah, kemudian 2 hari setelahnya, tanggal 27 Mei ya berarti, itu saya langsung bisa mendapatkan verifikasi bahwa channel saya itu sudah tergabung ke dalam YouTube Partner kayak gitu. Nah, setelah itu monetisasi sudah selesai, saya bisa mengaktifkan dolar di seluruh video saya, tetapi saya juga tidak langsung mendapatkan pembayaran teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya, Kak, berapa pembayarannya, berapa dari AdSense-nya, itu panjang sebenarnya prosesnya. Saya monet 25 Mei, ini datang 20 Agustus, jadi hampir 3 bulanan. Nah, karena memang saya itu tinggal di pedesaan, mungkin kalau teman-teman tinggalnya di kota, maka surat dari PIN AdSense ini mungkin bisa lebih cepat
sampai ya, karena memang akses yang dituju itu juga lumayan berbeda. Nah kemudian udah nih tentang Google AdSense yang begitu lama polemiknya, dan juga gini ya teman-teman, karena memang sebenarnya saya pernah ditanya sama waktu mengisi seminar, saya pernah ditanya sama audiens, Kak, apakah benar kalau misalnya kunci dari YouTube itu kita harus rajin-rajin upload, konsisten dan lain-lain? Saya pastikan jawaban itu benar. Jadi ketika kita bermain algoritma YouTube yang saya juga honestly kurang paham, nah itu memang kalau misalnya kita sering upload video gitu tuh bakal sering direkomendasikan oleh pihak YouTube, dan ini akan muncul di dashboardnya orang-orang yang kita nggak kenal. Itulah kenapa jangkauan kemudian traffic Google traffic dari channel kita itu semakin meningkat karena kita semakin sering upload. Nah kemudian kenapa video saya itu kok lebih cepat dimonetisasi dibandingkan dengan video orang lain yang notabene itu channelnya lebih menarik. Misalnya kayak saya kan bahas edukasi tentang tiket pesawat, penerbangan dan lain-lain. Nah itu rumahnya Sultan Negara Batin itu kan pas aja gitu momennya, saya ada inspirasi arah ke sana, saya buat, ternyata alhamdulillah di situ malah meledaknya. Ternyata segmen pasar saya tuh sebenarnya arahnya lebih ke sesuatu yang berbau inspirasi tentang apa ya, kesuksesan orang-orang gitu loh di desa, pengusaha kecil dan lain. Nah yang saya tangkap sih seperti itu. Nah jadi bukan dalam artian apa ya, banyak orang-orang yang terus kemudian sudah dapat AdSense, sudah dapat ini, mereka nunjukin nominal penghasilan mereka dari AdSense mungkin. Jujur ya teman-teman, kalau misalnya mau dibilang kayak gitu nggak juga sih, karena saya tuh mungkin bisa ngerasa pencapaian ini luar biasa dan saya pun mengapresiasi apa yang kita lakukan. Saya tuh kayak apa ya, appreciate myself kayak gitu loh sebelum saya mengapresiasi orang lain, karena memang perjuangannya tuh nggak mudah kayak gitu loh, nggak mudah untuk dapetin ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin penasaran kemudian lihat video saya jadi terinspirasi, monggo saja gitu loh, silahkan. Penghasilan saya ketika mulai 28 Mei 28 Mei kan sudah mencapai $10 itu. Sampai sekarang suratnya datanya itu kurang lebih ada sekitar 2 jutaan. Jadi 2 jutaan itu memang kok dikit banget ya, ya memang dikit gitu loh, karena memang video yang saya upload itu yang nonton ya masih kisaran ratusan. Per harinya itu video saya ditonton 1000 orang. Jadi ya dapatnya segitu. Menurut saya juga alhamdulillah sih, karena YouTube itu menurut saya bisa memberikan edukasi ke orang, bisa memberikan informasi ke orang. Selain itu bisa menghasilkan uang, saya kan juga punya penghasilan lain selain dari YouTube, dan menurut saya itu worth it saja gitu dijalankan. Apalagi kalau YouTube kita semakin kita kelola dengan baik, kita mengupload video dengan baik dan kita bisa dapatkan pasar kita yang lebih jelas, itu menurut saya bisa jadi investasi yang benar-benar apa ya, menggiurkan gitu loh. Kita lihat orang-orang dapat 100 juta dalam sebulan, 1 miliar dalam sebulan, itu kan prosesnya panjang. Begitu saya juga baru monet, tanya gaji ya segitu gajinya. Tapi alhamdulillahnya saya banyak dapat endorse kayak gitu. Kalau duit endorse sama duit monet, duit dari AdSense itu nominalnya jauh banget beda teman-teman. Jadi total endorse yang pernah saya dapat itu sekitar hampir 7 jutaan, itu dari teman-teman yang percayakan apa ya, produknya saya kelola, saya promosikan, terus kemudian dari relasi-relasi pebisnis yang lain juga. Nah jadi channel saya itu dapat 4000 jam tayang itu di video yang ke-42. Nah bayangkan ketika di video ke-19, ke-20, ke-22, 25 saya berhenti bikin video, mungkin saya tidak bisa menyampaikan video ini di depan teman-teman semua. Jadi channel saya itu isinya random banget, itu sesuatu yang tidak patut untuk dicontoh dan ditiru karena kurang spesifik. Saya pun menyadari itu, tapi saya mengeksplor. Ternyata segmen penonton saya itu di mana sih kayak gitu. Ternyata setelah saya simpulkan, banyak nih video saya membahas tentang wirausaha, tiket pesawat, promo-promo, kemudian juga DPR RI, kemudian juga ada rumahnya Raffi Ahmad, kemudian ada juga apa ya, pokoknya banyak gitu loh. Ada banyak banget video yang tidak spesifik. Nah, yang ketidakspesifikan itulah yang membuat penonton saya itu jadi ambigu. Nah, jadi untuk kedepannya saya pastikan ke teman-teman, insya Allah, biar saya juga semakin semangat konsisten mengupload video, karena sudah ada surat cinta dari Starla, bukan ya, surat cinta dari Google. Saya akan buat video tentang UMKM.
UMKM, bisnis, motivasi wirausaha, kemudian juga petani-petani kecil di desa, pelaku-pelaku bisnis kecil yang bisa sampai meraup ratusan hingga miliaran, itu bakal saya sajikan dalam video saya. Jadi untuk teman-teman, mohon maaf banget kalau misalnya tidak bisa memenuhi kriteria video yang seharusnya teman-teman tonton. Mungkin itulah yang bisa saya lakukan dan bisa saya sajikan. Teman-teman bisa ikuti channel saya jika memang tertarik, dan juga boleh tonton channel orang lain jika memang channel orang lain itu lebih menarik dibandingkan channel saya. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau mengucapkan banyak banget terima kasih untuk teman-teman yang hari ini 4,4 ribu subscriber dan sudah banyak jam tayangnya. Alhamdulillah sudah dapat pinnya, dan saya akan lanjutkan karya saya dengan versi saya gitu ya. Terima kasih, saya Prasetyawan dan sampai jumpa.